yang di sekitar Surabaya, ada yang di Mojokerto, Sidoarjo, Nganjuk, Gresik, Lamongan, dan lain sebagainya. Begini, kalau kita mau memahami bagaimana ketika musim COVID-19 kemarin, maka semua orang menjaga mulutnya atau lisannya dengan menutupinya dengan masker. Nah, ada yang menyatakan jangan-jangan Allah sedang mengajari kita bagaimana kita menjaga mulut kita. Tapi ketika menggunakan masker, talinya di telinga kan terbuka. Nah, artinya bisa jadi Allah mengajari kita, ayo jagalah mulutmu, tapi perbanyaklah mendengarkan yang baik-baik. Nah, itu hanya satu pendapat pandangan saja. Yang baik saya kira bisa kita ambil. Baik. Otak atik matuk ngoten. Nah, bisa jadi begitu, tapi kan bermanfaat. Nah, iya, tapi begini. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Dari hadis tadi, ternyata Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW mengajari kita betapa karakter orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ternyata tidak sesuatu yang sangat muluk atau besar atau tinggi atau berat, tapi cukup dengan apa? Menjaga lisan. Menjaga lisan ternyata menjadi indikator atau karakter atau sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, tentu ini menjadi penting bersama kita perhatikan. Kenapa? Masing-masing kita punya lisan, punya mulut, punya lidah dan lain sebagainya itu. Maka ini yang harus kita perhatikan betul. Kenapa begitu? Karena lagi-lagi mulut ini loh yang akan mengucapkan banyak hal. Entah itu yang baik atau yang tidak baik. Melalui perantara lisan kita, mulut kita ini, maka bisa membuka hati orang lain. Ketika mulut ini ibarat kunci, maka dengan penggunaan yang benar bisa membuka hati orang. Dengan ucapan kita, dengan berbagai kalimat yang begitu luar biasa, karena bersandar dari Allah dan Rasulullah, maka bisa membuka kebaikan-kebaikan yang lain, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang begitu luas dan tidak terbatas. Maka sekali lagi, ayo, ini biasanya tidak terasa. Kemarin sudah saya contohkan begini, ibu-ibu, ini saya tanya, panjenengan kalau kakinya tersandung, maka mulut lisannya mengucapkan apa? Hah? Kok kayak enggak percaya saya? Iya, alhamdulillah kalau bisa mengucapkan otomatis astagfirullah, innalillah, ya Allah, gitu kan. Tapi kadang karena otomatis keseharian yang diucapkan adalah hal-hal yang seperti itu, menyebutkan nama-nama binatang di kebun binatang sana. Ya, kadang menyebutkan hal-hal yang mohon maaf. Kalau daun diginikan dibuat wadah itu namanya apa di sini? Nah, itu ada yang itu, ya kan? Nah, kayak gitu itu yang cacuk begitu itu kan. Nah, ini loh kebiasaan mulut, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun ada berada. Maka sekali lagi, kalau mulut lisan kita tidak kita jaga, tidak kita biasakan mengucapkan yang baik, maka otomatis suatu saat akan keluar sendiri. Dan ini yang bahaya manakala ketika besok kita dicabut nyawa kita oleh Allah karena kebiasaan kita mengucapkan yang tidak baik, maka bisa jadi yaitu tadi yang akan keluar dari mulut kita. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau di Nahdlatul Ulama, para masyayikh guru-guru kita mengajarkan kita agar ikut thariqah. Ikut thariqah. Kenapa kok ikut thariqah? Agar lisan dan mulut kita, hati kita pun terbiasa mengucapkan zikir. Ya mungkin awal-awal terpaksa. Loh, ini thariqah kok ngajarkan sehari harus sekian ribu, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib misalnya. Tapi dibalik itu semua, kalau kita bisa istiqomah, insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya
akan menjadi kebiasaan, akan menjadi hal yang sudah tertanam mendarah daging dalam diri kita, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita oleh Allah, insya Allah yang keluar dari mulut lisan kita masing-masing adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini, kalau ini nanti bisa direspon oleh grup hadroh, kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadur miftahul jannah, la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Itu sudah jelas, kita sudah diberi oleh Allah kuncinya surga. Kita bisa masuk rumah, nggak mungkin kalau tanpa kunci, kalau pintunya tertutup. Lah ini kita mau masuk surga, sudah dikasih kuncinya, lah kok nggak mau? Bukti nggak maunya apa? Tidak mau mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, monggo kalau bisa dilanjutkan miftahul jannahnya dipersilahkan. Kita dengarkan dulu lantunan sholawat dari grup Khairun Nisa. Khairun Nisa dari desa Gedangan. Kalau bisa. Kalau enggak dilanjutkan sholawatnya yang lain. Pun sumonggo. Kita dengarkan dari lantunan sholawat dari grup Khairun Nisa. Monggo dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان